Langinda Joman manonan kita bilang kampe olumbo namo kampe sungai ombu nanda ulunya kuantan olum namo kuantan naiko unanda ulunya batangai olumbu namo batangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dan bersama Wang Sumondo, tempat Sumondo, tua anak jantan dan tua anak betino, beserta anak-anak yang sempat hadir pada kesempatan ini. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu membahas tentang pembagian harta menurut adat Petalangan. Oleh karena itu, saya sengaja membawa daripada adik-adik, anak kemenakan untuk sama-sama mendengarkan tata cara pembagian harta menurut adat Petalangan. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, atau Yung, Ya, Iko yung amo na bertanya sama Yung, Ya. sama pengulu di bawah tak. iya. Apa cau pembagian atau gono gini itu apa macam mana cau? Yung tolong dijelaskan ya. Iya. Terima kasih. Harta gonogini itu lazim disebut dengan harta pencaharian suami istri, di mana di dalam adat Petalangan jika terjadi sua ombak, cerai hidup maupun cerai mati, maka disebutkan harta yang dibawa dikembalikan, harta yang ditepati ditinggalkan, harta yang dicari selama berdua, selama suami istri, searang dibagi, sekutu dibelah. Dengan demikian dapat dimengerti oleh kita bersama bahwa yang dibagi apabila terjadi perceraian suami istri adalah harta yang didapat selama menjadi suami istri. Kemudian Pak, ya, Amo ada yang nak bertanya kan? ya, Kalau pembagian atau warisan itu kayak mana, Pak? ya. Kalau kita berbicara tentang pembagian harta warisan ini didapat melalui warisan daripada yang pertama adalah warisan orang tua. Kalau misalnya orang tua sudah meninggal dunia, salah satu di antaranya, apakah ibu yang meninggal atau ayah yang meninggal, maka yang pertama menurut adat Petalangan terlebih dahulu yang dibagi itu adalah antara almarhum ayah, kalau ayah yang meninggal dunia dulu, dengan ibu yang masih hidup. Setelah harta ini dibagi, maka si istri nanti juga akan mendapat pembagian harta daripada suaminya yang meninggal ini, ada persentase di sana. Nah, kemudian harta ayah itu diserahkan kepada anaknya. Sedangkan harta ibu, karena ibu masih hidup, maka harta ibu tetap dikuasai oleh ibunya. Nah, lain halnya kalau seandainya ayah telah meninggal dunia, ibu telah meninggal dunia, berarti harta ini tinggal kepada anaknya.
Nah, di dalam pembagian harta ini terhadap anak-anaknya ini, katakanlah misalnya anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, maka di sini sedikit adat berbeda tata cara pembagiannya dengan ketentuan yang lain. Di dalam adat, kalau rumah tua, rumah ayah dan ibu kita yang ditinggalkan, itu cenderung dimiliki oleh anak perempuan. Atau jika anak perempuan tidak ada, cenderung dimiliki oleh anak yang paling bungsu. Itu rumah yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Kemudian antara pembagian saudaranya yang laki-laki dengan saudaranya yang perempuan itu dibagi sama banyak. Jadi memang di sini tidak ada perbedaan. Ya. Nah, itu tata cara pembagian harta warisan menurut pandangan adat Petalangan. Lalu timbul pertanyaan mungkin, mengapa rumah tua ini harus diserahkan kepada anak perempuan atau anak yang paling bungsu? Maka jawabannya yang pertama adalah sebagai wujud menghargai daripada karya jerih payah orang tua. Dia sudah tinggalkan rumah untuk anaknya, maka jaga, peliharalah rumah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa cenderung diberikan kepada adik perempuan? Karena sifatnya, sekali lagi di dalam adat kita memandang dari aspek sosial. Misalnya kita yang laki-laki ini suatu saat yang bak peribahasa mengatakan mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tiba saatnya kita sakit, tak kunjung sehat, atau tua, tak kunjung mati. Kebetulan kadang-kadang si istri tidak mau memelihara kita lagi karena udah bosan mungkin. Katakanlah begitu. Kemudian si anak karena sibuk dengan urusannya, maka dia jarang memperhatikan kita. Artinya cenderung kita ini akan terlantar. Dengan demikian di dalam adat Petalangan memandang tidak ada istilahnya terlantar. Itulah rumahnya, rumah tua yang dipelihara, yang dihuni oleh adik kita. Kita bisa kembali kepada adik kita. Inilah tujuan pandangan sosial, mengapa rumah tua itu cenderung dimiliki oleh adik yang paling bungsu, terutama yang perempuan, atau kalau tidak ada perempuan bisa jadi adik laki-laki tapi yang bungsu. Cenderungnya begitu. Saya kira sepintas kilas itulah yang dapat kita jelaskan pada kesempatan ini, baik itu tata cara pembagian harta gonogini suami istri maupun tata cara pembagian harta warisan menurut pandangan adat Petalangan secara umum. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi